Silakan Ustaz. Ya, baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bermuajahah mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan salah satu nikmat besar yang Allah berikan kepada kita di tengah kesibukan kita barangkali, di tengah waktu kesehatan kita bisa mengisinya untuk kebaikan. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan nikmatan magbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat, ada dua anugerah Allah yang rata-rata kebanyakan manusia mengabaikannya. Apa itu? Yaitu as-sihhah wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Ya, kita bersyukur di saat malam hari ini kita sehat, kita ada waktu, ya kita manfaatkan untuk kebaikan dan semoga kita semua dicatat di sisi Allah sebagai kumpulan orang-orang baik. Baik, kita akan bahas tentang dosa-dosa besar yang diremehkan. Sebenarnya saya menyampaikan beberapa judul ya, ternyata yang dipilih ini. Ya, mungkin insya Allah kapan-kapan kita akan membahas judul-judul yang lain, tema-tema yang lain. Ya, secara umum manusia itu tanpa pengecualian pasti pernah melakukan kesalahan. Hal ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, kemudian Imam Abu Daud. Ya, Rasulullah bersabda, kullu ibni Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Suara saya jelas nggak? Jelas ya? Jelas, Ustaz. Ya, baik. Ya, Rasul mengatakan, kullu ibni Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak manusia pasti pernah membuat kesalahan. Namun demikian, Rasul mengatakan di penutup hadisnya, wa khairul khata'ina at-tawwabun. Yang paling baik dari mereka yang membuat kesalahan adalah yang mau bertobat. Artinya, paling tidak ada dua pelajaran dalam hadis tersebut. Yang pertama, tanpa kecuali seluruh manusia punya salah. Yang kedua, walaupun kita punya salah, bukan berarti tertutup peluang untuk tetap bisa menjadi manusia terbaik. Syaratnya adalah, yaitu, wa khairul khata'ina at-tawwabun, dia bertobat. Nah, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, secara global kesalahan manusia itu ada 3 macam. Kita lihat di situ. Yang pertama ada kesalahan yang tidak menghasilkan dosa. Kesalahan yang tidak berbuntut pada munculnya dosa bagi kita. Walaupun di mata kita itu memang kesalahan. Namun di sisi Allah kesalahan kita tidaklah berdosa. Seperti apakah itu dan siapa sajakah mereka, nanti kita bahas belakangan. Yang kedua, itu kesalahan orang lain, tapi justru kitanya yang berdosa. Ini unik, berbeda dengan yang pertama. Yang pertama kita yang bikin, malah kita nggak berdosa. Kalau yang kedua, orang yang bikin, malah kita yang kena dosanya. Orang lain yang berbuat, justru dosa tersebut untuk kita. Nah, seperti apakah itu? Ya nanti pun juga akan kita bahas. Ya, kemudian yang ketiga, yaitu kesalahan kita yang berbuat dan kita yang berdosa. Dan inilah yang paling umum. Dan inilah yang biasanya kita fahami. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Najm ayat 39, wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Manusia tidaklah akan mendapatkan poin kecuali yang dia lakukan sendiri. Dia yang berjudi, ya dia yang dosa. Dia yang gunjing, ya dia yang dosa. Dia yang adu domba, dia yang dosa. Kok kita yang dosa? Kan begitu sederhananya. Sehingga dia yang berbuat, dia yang dapat. Sebagaimana kalau dia beribadah, dia pun juga mendapatkannya. Dia yang baca Quran, ya dia yang berpahala. Dia yang sholat, ya dia yang berpahala. Bukan kita. Ini hal yang umum kita pahami. Dan ini sesuai dengan firman Allah yang lain dalam surat Al-Mudaththir ayat 38. Di mana Allah berfirman, kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap manusia bertanggung jawab atas perbuatannya masing-masing. Dia yang menjamin dirinya sendiri-sendiri. Baik, inilah 3 macam kesalahan manusia umumnya. Nah, kita akan bahas satu persatu.
Yang pertama, yaitu kesalahan yang tidak berdosa. Ini kalau di total ada 6 golongan. Nah, kita coba bahas satu persatu dari hadis yang pertama langsung mengumpulkan 3 golongan. An Abi Dzar Al-Ghifari, dari Abu Dzar Al-Ghifari, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda. Apa katanya? Innallaha qad tajawaza. Allah membiarkan. Allah tidak menilai, tidak menghitung, tidak menganggap, tidak mereken. Apa saja? Yaitu an ummati, dari umatnya, al-khoto'a, kesalahan yang tidak sengaja. Yang kedua, wan nisyan, kesalahan yang didasari oleh lupa. Yang ketiga, wa mastukrihu alaih, kesalahan yang terpaksa atau dipaksa. Nah, dalam hadis ini Rasulullah mengumpulkan 3 kelompok manusia yang kesalahannya tidak dianggap berdosa. Ya, kita ulangi tadi, al-khoto'a, salah tidak sengaja. Ya, contoh, mohon maaf, misal di antara bapak-bapak ada yang baru punya misal senapan angin. Ya, dikokang, dicoba untuk menembak salah satu sasaran, anggaplah sebuah kaleng kosong. Ternyata begitu nembak salah sasaran atau mungkin kurang masih belajar lah. Dia nembak plus bersin segala sehingga deviasi, nyimpang. Yang kena siapa? Orang lewat. Ya. Nah, apakah saat itu boleh kita katakan dia adalah seorang pembunuh? Tidak. Karena yang dia lakukan bukan keinginannya, bukan kesengajaannya. Dan Allah sendiri menegaskan dalam surat Al-Baqarah di ayat yang terakhir, la tu'akhifna innasina au akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami kalau kami bikin kesalahan yang kami tidak sengaja dan kami lupa. Nah, ini ketidaksengajaan. Namun dalam fikih Islam, ini kalau kita bicara fikih pidana ya, jinai Islam, kalau ada orang yang mencelakakan orang lain hingga sampai wafat, walaupun dia tidak sengaja, dia tetap bertanggung jawab atas kelalaiannya menghilangkan nyawa orang. Misal kita sedang ke masjid, naik motor, udah kedengaran suara iqomah, jadi terburu-buru. Nah, kalau terburu-buru, yang terjadi adalah kurang awas, hingga akhirnya ada anak kecil nyebrang, meleng, sama-sama meleng, dan kita nabrak dia, dan dia meninggal. Maka dalam kondisi seperti ini, walaupun kita tidak dihukum kisos dalam bab pidana Islam, namun kita tetap bertanggung jawab, yaitu bayar diat. Ya, membayar dendanya, diatnya. Tapi ini al-khoto'a, tidak sengaja, nggak dianggap berdosa. Yang kedua, wanisian, lupa. Hal ini pernah dialami oleh Rasulullah dan para sahabat ketika mereka perang Khandaq. Kita tahu orang perang pasti kredit, ya sibuk lah segala macam. Hingga akhirnya Umar bin Khattab baru sadar dia belum sholat asar, kesadarannya di waktu maghrib. Sudah maghrib, matahari sudah terbenam, dia baru sadar belum sholat asar. Maka dia pun ngadu ke Rasulullah bahwa saya belum sholat asar, sementara ini sudah sholat maghrib. Ternyata Rasul mengatakan saya pun juga belum sholat asar. Ya, sama-sama lupa ya karena lagi sibuk luar biasa. Maka mereka pun akhirnya sholat asar di waktu maghrib, ya mengkodoknya di waktu maghrib dengan tata cara asar duluan baru maghribnya sesuai dengan urutannya. Nah, ketika mereka meninggalkan sholat asar tersebut karena faktor lupa, mereka tidak dikatakan berdosa. Ya, sama dengan poin pertama, tidak ada unsur kesengajaan, mereka lupa. Maka ini pun juga terangkat, ya dosanya tidak dianggap berdosa bagi si pelakunya. Wa mastukrihu alaih, atau orang yang melakukan kesalahan karena dipaksa atau terpaksa. Nah, dipaksa atau terpaksa ini ada 3 keadaan biasanya. Yang pertama, dipaksa oleh orang lain. Orang yang lemah dipaksa untuk berbuat sesuatu yang buruk oleh orang yang kuat. Seperti yang dialami oleh para sahabat Nabi, di antaranya keluarganya Yasir. Bapak Ibu, silakan ntar dicek kapan-kapan tentang sirah nabawiyah keluarganya Amr bin Yasir. Ya, Amr bin Yasir, ya mereka dipaksa untuk keluar dari Islam dengan cara disiksa. Lalu ibunya Amr bin Yasir, yaitu Sumayyah, dia tetap kekeh mempertahankan keislamannya. Dampaknya adalah dia dibunuh oleh Abu Jahal. Dan dia menjadi orang pertama yang mati syahid di dalam Islam. Seorang wanita syahidah, yaitu Sumayyah. Kemudian,
ya ayahnya yaitu Yasir itu juga disiksa dengan cara ditarik kedua tangannya hingga putus keduanya dan wafat juga, mati syahid juga. Ya, dia sebagaimana istrinya tetap kekeh di dalam Islam. Nah, begitu Amr bin Yasir, Amrnya yang disiksa, beliau tidak sekuat orang tuanya. Siksaannya sangat memedihkan dia nggak sekuat orang tuanya. Akhirnya dia secara lisan, ya lisan bukan di hati, lisannya mengatakan, amantu billata wal hubal wal manat wal uzza. Oke dah, saya beriman sama Tuhan-Tuhan kalian. Ya, di mulut mengakui keimanan kepada Tuhan-Tuhan kaum Quraisy, berhala-berhala kaum Quraisy, tapi di hatinya tidak mengakui. Dia terpaksa mengucapkan kalimat itu supaya dia bisa melindungi nyawanya. Nah, keterpaksaan seperti ini yang dipaksa oleh orang yang lebih kuat, atau sekelompok orang yang lebih kuat, maka si pelakunya tidak dikatakan berdosa. Termasuk yang dialami oleh Amr bin Yasir, walaupun kalimatnya berbahaya, dia mengakui ketuhanan kafir Quraisy itu, namun dia tidak dikatakan murtad karena dalam keadaan dipaksa atau terpaksa untuk menyelamatkan nyawanya. Yang kedua, ada orang terpaksa karena oleh situasi. Mau nggak mau. Ya, seperti seorang wanita yang dalam kondisi tergeletak, kecelakaan di jalan raya, tidak ada orang lain yang memindahkannya. Nah, di situ adanya kita, laki-laki. Dalam keadaan normal, dalam keadaan wajar, kita nggak boleh ya menyentuh wanita yang bukan mahram kita, apalagi sampai menggendong segala. Tapi saat itu si wanita ini kalau nggak dipindahin dia akan celaka, mungkin akan terlindas oleh kendaraan lain, mungkin akan terlindas oleh motor, mobil atau yang lainnya. Nah saat itu ada kita nih yang laki, maka saat itu kita boleh ya untuk memindahkan si wanita ini ke tempat yang lebih aman. Namun nanti kalau udah pindah ya sudah selesai. Nggak boleh dipegang lagi karena kebutuhan menyelamatkannya sudah selesai. Ya kaidahnya yang berbunyi ad-darurat tubihul mahdhurah. Keadaan darurat, terpaksa, terdesak, membuat yang tadinya terlarang menjadi boleh. Namun darurat itu ada takaran, nggak mungkin darurat selamanya. Maka kaidah ini terikat oleh kaidah yang lain yang berbunyi ad-darurat tuqaddaru ala qadariha. Keadaan darurat itu hanya dimanfaatkan sesuai kadar daruratnya. Maka ketika dia sudah dipindahkan, sudah selamat, sudah. Ya tinggal kita panggil orang lain, ibu-ibu misalnya untuk ya nolongin si perempuan ini. Dan seterusnya. Baik. Nah ini contoh terpaksa atau dipaksa oleh situasi. Atau yang ketiga, ini sering terjadi di orang-orang karyawan lah perkantoran. Dipaksa oleh sistem yang dia lemah dan dia nggak bisa keluar dari keadaan sistem tersebut. Ya, apalagi bukan seorang pejabat di lingkungan tersebut, dia hanya karyawan biasa. Dan ini sudah masif terjadi di perkantoran misalnya. Apa? Misalnya dalam wilayah layanan publik ada duit-duit siluman untuk kelancaran aktivitas warga. Dia ingin bikin surat tanah. Normalnya 1 bulan selesai, paling lambat. Paling cepat ya mungkin 2 pekan. Ternyata kita udah setahun 2 tahun belum kelar juga. Ternyata ini gara-gara kita tidak ngasih duit ke mereka. Yang lain baru ngasih, baru naruh, udah selesai. Lah kita udah setahun 2 tahun belum diurus juga. Nah, di situ ada sistem yang jahat yang terjadi di situ. Ada hak kita yang dirampas oleh sistem tersebut. Dan hak ini nggak bisa kita ambil kecuali kita ngasih duit dulu. Maka dalam kondisi seperti ini, akhdul hukuk namanya, mengambil hak. Dalam kondisi seperti ini, kalau kita ngasih uang buat mengambil hak kita yang dirampas, sekali lagi, kita ngasih uang buat mengambil hak kita yang dirampas itu, maka yang berdosa adalah mereka yang menerimanya, buat kita tidak. Hal ini dialami oleh para sahabat. Ya, ketika Abdullah bin Mas'ud, beliau lewat di sebuah jalan. Nah, di jalan itu dicegat oleh preman lah di masa itu. Dan dia nggak boleh lewat jalanan itu kecuali kalau dia ngasih uang dulu. Kalau istilah kita kayak jatah preman gitu, atau kayak pungli lah ya. Kalau supir truk jarak jauh lewat di sebuah jalan atau jalan tol kampung atau bisa aman mereka kecuali kalau ngasih uang dulu. Nah, ketika mereka ngasih duit sehingga selamat perjalanan mereka, maka duit itu haram bagi yang menerima tapi tidak haram bagi mereka.
Karena yang mereka lakukan dipaksa oleh sistem yang terjadi dan mereka nggak bisa keluar. Kalau mereka tidak membayar, maka habislah mereka, entah dibunuh, entah disiksa, atau apa, atau mereka nggak boleh lewat situ. Nah ini contoh, wa mastukrihu alaih. 3 golongan ini, kesalahan mereka adalah kesalahan, namun oleh syariat tidak dianggap berdosa. Baik, kemudian selanjutnya, masih poin yang pertama, kita lihat di hadis yang selanjutnya. Ini 3 kelompok lagi. Ya, di hadis ini disebutkan 3 kelompok lagi. An Ali bin Abi Thalib, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bahwa Nabi bersabda, rufi'al qalam ani thalathatin. Pena diangkat dari 3 orang. Ini apa maksud pena diangkat? Nah, penjelasannya ada di bawah. Lihat yang paling bawah. Imam Al-Munawi menjelaskan maksud pena diangkat, kinayatun an adamil taklif. Itu merupakan bahasa majas, bahasa simbolis dari tidak adanya beban syariat. Jadi beban syariat, baik perintah, larangan, baik yang nanti berhukum wajib, berhukum sunnah, atau makruh, atau apa, bagi 3 golongan ini nggak berlaku bagi mereka. Siapakah mereka? Kita lihat lanjutannya. Yang pertama, an-nin naim hatta yastaiqidha. Yaitu orang yang tidur, ya orang yang tidur sampai dia bangun. Kesalahan orang tidur tidak dianggap. Ya kewajiban-kewajiban dalam keadaan normal, ya kita wajib. Bagi orang tidur nih nggak wajib, karena mereka dalam keadaan akalnya tidak berjalan seperti biasanya. Tidur dari jam 10 pagi. Ya mungkin saking lelahnya lama tidurnya, bangun jam 10 malam. Entah tuh tidur apa mati suri itu, kelamaan tuh. Ya. Baru bangun jam 10 malam. Apa sholat yang ditinggalkan? Zuhur, asar, maghrib, isya. Boleh nggak kita bilang orang ini sengaja meninggalkan sholat dan dia menjadi dosa besar karenanya? Tidak. Rasul katakan, ya an-naim hatta yastaiqidha. Orang tidur, taklif buat mereka tidak berlaku. Namun ketika mereka bangun, ya mereka mesti ya memborong 3 atau 4 sholat yang mereka tinggalkan tadi. Hal ini berdasarkan hadis lain, dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi mengatakan, Sallu idza dzakartum. Sholatlah kamu ketika kamu menyadarinya, mengingatnya bahwa kamu belum sholat. Ya, bagaimana caranya? Sama seperti yang tadi, sesuai urutan, awali dari zuhurnya, asarnya, maghribnya, begitu. Baik. Lagi, orang tidur. Ketika dia tidur, misalnya laki-laki, dia ihtilam, mimpi basah. Maka dia tidak dikatakan sengaja mengeluarkan air maninya. Kalau siang hari, maka dia pun tidak dikatakan batal puasanya. Lagi tidur, dia nggak sadar, terucap dari mulutnya kalimat-kalimat yang buruk, yang jelek, yang berisi makian dan celaan, yang jika dalam keadaan normal, ini merupakan kefasikan. Rasul bilang dalam hadis, Imam Bukhari dan Ahmad, Sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela sesama muslim hukumnya fasik dan membunuhnya adalah kufur. Nah, dia lagi tidur, keluar kalimat caci makian buat teman-temannya. Begitu bangun, istrinya nanya, "Abang kenapa? Kok nyaci maki si Anu lagi musuhan?" Enggak tahu, enggak sadar. Nah, karena dia tidur sama sekali enggak ada masalah. Wa anis sobi, yang kedua, wa anis sobi hatta yahtalim. Kesalahan anak kecil sampai mereka yahtalim. Yahtalim balik, ya artinya sudah balik. Mimpi basah yahtalim itu. Kalau buat perempuan ya ketika dia sudah haid. Nah, kesalahan anak kecil saat mereka tidak sholat, ya wajar karena emang belum wajib. Saat mereka tidak saum, bahkan saat mereka keluar rumah nggak pakai busana, bocah nangis, lari-larian segala macam. Ya kita maklum karena anak kecil belum kena taklif. Namun jangan lupa kebaikan anak kecil tetap mendapatkan poin dalam syariat. Hal ini dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam Fatwa Al-Kubra, bahwasanya jumhur ulama mengatakan, ya asawabu lahu. Pahala anak kecil untuk si anak tersebut. Dia belum wajib sholat, tapi dia ikut sholat bersama ayahnya. Dia belum wajib yang namanya saum Ramadan, tapi dia belajar, lalu dia pun saum, benar-benar saum, maka dia tetap dapat pahalanya. Namun, lam yuktab alaihimus sayyi'at. Kesalahan anak kecil tidak dianggap. Kesalahan anak kecil tidak dianggap poin kesalahan buat mereka. Ini merupakan salah satu kemurahan syariat ini kepada umatnya, wabil khusus anak-anak. Nah, lalu kemudian yang ketiga, wa'anil majnun hatta yaqil. Kesalahan majnun, mohon maaf, orang gila sampai dia berakal. Ya,
Nah, ini sama sebenarnya dengan anak kecil, sama-sama akalnya tidak berfungsi. Orang tidur juga. Jadi emang kalau kita simpulkan, yang namanya taklif, beban syariat, itu memang hanya berlaku buat mereka yang akilun, berakal tadi. Ya, mereka-mereka yang akalnya berjalan dengan normal. Maka yang sejajar dengan ini adalah seperti orang tua kita yang udah pikun. Nggak bisa membedakan waktu sholat. Nggak bisa membedakan antara buka puasa dengan sahur. Maka buat mereka, itu memang sudah nggak wajib puasa. Sudah nggak wajib sholat. Sehingga tanpa kodok. Mereka nggak diwajibkan dibebani buat mengkodoknya. Karena memang syariat sudah nggak berlaku. Yang namanya kodok itu berlaku bagi mereka-mereka yang secara akal masih berjalan normal. Namun mungkin secara fisik mereka tidak bisa melakukannya. Sehingga mereka ya tidak berpuasa. Tapi akalnya masih normal. Maka mereka ya mesti mengkodoknya ketika sehat atau fidyah kalau sama sekali sudah nggak bisa. Namun bagi majnun atau bagi tadi orang yang sedang dalam kondisi, mohon maaf, sudah pikun, maka yang seperti ini masuk kategori ya rufi al-qalam. Catatan untuk mereka, baik kewajiban atau catatan dosa, tidak berlaku buat mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini golongan yang pertama, jenis kesalahan yang pertama, ya kesalahan manusia yang tidak berdampak pada dosa bagi pelakunya. Jadi kalau kita total, dari yang pertama tadi ada 6. Yang pertama, itu kesalahan ya orang yang tidak sengaja, kemudian yang lupa, yang ketiga, yang terpaksa, yang keempat, yang tidur, kemudian anak kecil, lalu yang keenam, itu orang gila sampai dia kembali berakal. Tapi ini jenis yang pertama. Ya, kita masuk pada jenis yang kedua. Itu kesalahan orang lain, tapi kita ikut berdosa. Ini kenapa? Apakah ini nggak bertentangan dengan ayat, ya misalnya, Allah taziru waziratu wizra ukhra. Dosa orang lain, enggaklah ditanggung sama orang lain. Kan ayatnya jelas tuh gitu bunyinya. Atau yang tadi, ya kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap orang bertanggung jawab sama dirinya masing-masing. Lah kok ini ada? Ya kesalahan orang lain kita yang nanggung. Nah, ini ada 2 sebab. Kita lihat di situ 2 sebab. Sebab yang pertama, karena kita mendiamkan maksiat. Kita mendiamkan pelanggaran. Dan kita tahu, bukannya nggak tahu, kita tahu. Plus kita pun mampu untuk mencegah, mampu untuk menghilangkannya. Tapi kita mendiamkannya, maka kita pun kena dampak dosanya. Karena diamnya kita seolah kita setuju atas maksiat tersebut, bahkan diamnya kita menjadi salah satu saham ya munculnya kesalahan atau maksiat tersebut, atau langgengnya maksiat tersebut. Contohnya kayak apa? Nanti kita lihat rinciannya di slide selanjutnya. Yang kedua, yaitu kita menjadi model, kita menjadi contoh sebelumnya dalam sebuah dosa. Walaupun kemudian kita nggak melakukan lagi, namun kita pun juga belum bertobat. Sekedar nggak melakukan, belum tentu bertobat. Ya mungkin nggak melakukan karena nggak ada kesempatan, ya nggak ada waktu, bukan karena menyesal. Nah, lalu perbuatan dosa dia itu diikuti oleh orang banyak. Nah, wajar dia kena karena dia menjadi inisiator pertama. Dia pemegang saham pertama atas dosa tersebut. Kecuali kalau dia, sekali lagi, dia bertobat dan dia berlepas diri dari kesalahan tersebut, maka dia sudah tidak bertanggung jawab atas hal itu. Baik, jamaah sekalian, sekarang kita coba rinci ya satu persatu. Ya, nah ini contoh mendiamkan maksiat. Imam Ibnu Qudamah memberikan contoh ya mendiamkan gibah. Mohon maaf nih, ini sering terjadi di grup WA kita. Ya, mau di grup WA kampus, WA sekolah, SMA ya. Mungkin juga bisa terjadi di Al-Falah juga ya. Ya, kita menggunjing orang lain. Ya, dan kita tahu itu menggunjing memang, ya, dan kita mampu buat negornya, kecuali kalau memang kita jarang buka grup, sekalinya buka langsung kita skip, ya, langsung aja ke bawah, kita nggak tahu tuh yang di atas lagi ngobrolin apaan gitu. Nah, maka yang seperti ini hati-hati, orang yang diam, padahal dia tahu dan dia mampu, itu ikut kena dosanya. Oke, sekarang kita lihat, Imam Ibnu Qudamah mengatakan, wa'lam, ketahuilah, annal mustami' lil ghibah, ya sesungguhnya orang yang mendengarkan ghibah syarikun fiha, maka dia berpartisipasi di dalam dosanya.
Dia ikut dia. Ya, karena dia mendiamkan. Lalu kemudian ya wala yatakhallasu min itsmin simaiha illa yunkir bilisani. Dan dia pun tidak akan lepas dari dosa gibah tersebut. Ya, kecuali kalau dia mengingkari dengan lisannya. Kalau sekarang mungkin kita mengingkari dengan komen kita. Atau tiba-tiba kita nge-share yang lain dalam rangka untuk mengalihkan pembicaraan. Ya, mengalihkan pembicaraan. Ya, nih wah ini lagi ngomongin si Anu nih. Ini kalau si Anunya tahu lagi diomongin mungkin dia marah. Nah, sementara kita pun posisinya bukan admin di grup. Atau kita pun posisinya juga nggak kuat lah gitu. Kalau negor malah jadi berantem sama dia. Langsung aja buru-buru kita alihkan ke pembicaraan lain atau nge-share berita yang lain supaya mentahlah yang namanya gibah tersebut. Maka kita lihat di situ, ya Imam Ibnu Qudamah melanjutkan, ya fa in khofa biqalbi. Kalau seandainya dia khawatir, dia takut, nggak enak sama yang nge-share berita misalnya, maka ingkarilah ya di hati. Minimal ini nih, ingkarilah di hati bahwa dia nggak suka, dia benci dengan ngomongin ini nih. Ya. Namun in qadara alal qiyam. Kalau dia mampu, ya bukannya nggak mampu nih. Kalau dia mampu untuk melakukan aktivitas pencegahan atau pengalihan pembicaraan, ya au qata'al kalam atau memutus pembicaraan bikalamin akhar dengan omongan yang lain. Ya, lazimahu dzalik, maka dia wajib melakukan itu. Jadi kalau dia mampu mengalihkan pembicaraan atau dia memutuskan pembicaraan, maka lazimahu dzalik, dia wajib melakukan hal itu. Jadi jangan diam. Karena kalau kita diam di hati tanpa ada benci juga, maka kita masuk kategori yang disebut oleh beliau Imam Ibnu Qudamah, kita berdosa, mendiamkan maksiat. Baik, di situ Imam Ibnu Qudamah mengutip sebuah hadis. Ya, bagi saya ini hadis cukup apa ya? Mungkin kita pernah ngalamin ya dalam posisi lemah, nggak bisa berbuat apa-apa, ketika saudara-saudara kita jadi bahan gunjingan atau bahan serangan bulian orang lain. Ya, apa di situ disebutkan? Man adzalla indah mu'min wa huwa yaqdiru ayang surahu. Ya, siapa yang di hadapannya ada seorang mukmin direndahkan. Dia tahu ada saudaranya, ada orang beriman yang sedang direndahkan, diledek, dijelek-jelekin, dibully. Ya, wa yakdir, dan dia mampu padahal ayang surahu untuk membela. Dia mampu untuk mengklarifikasi. Dia mampu untuk memberikan penjelasan-penjelasan, tapi dia diam saja. Maka adillahullah azza wajal ala ru'usil khalaik. Allah akan rendahkan dia itu yang mampu tapi diam saja ini ya di depan kepala-kepala ya para makhluk. Ya, akan Allah rendahkan orang ini di hadapan para makhluk. Ru'us itu jamak dari kepala. Nah, hadis ini riwayat Imam Ahmad, ya statusnya hasan dan tentu bisa dijadikan hujjah bahwasanya jangan diam ketika ada seorang yang dizolimi. Dalam hadis yang lain dalam kitab Kanzul Umal, Rasul mengatakan, ya man ra'a minkum mazluman falam yang suruh, ya barang siapa di antara kamu yang melihat ada orang yang sedang dizolimi tapi kamu nggak membelanya, ngediemin aja, ya la'anallah, Allah melaknat orang yang diam saja. Baik, ini jenis yang pertama, perbuatan orang lain tapi kita kena getah dosanya karena kita mendiamkan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya gibah, ini kalau dalam kehidupan rumah tangga di rumah, misalnya seorang ayah mendiamkan maksiat anaknya. Udah tahu udah jam 6:30 atau udah menjelang Isya, isi anak belum sholat maghrib. Bapaknya tahu, ibunya tahu, tapi didiamkan saja. Nah, sampai waktu Isya itu anak belum sholat maghrib juga, hingga sampai itu anak tidur besok hari juga belum sholat maghrib, belum sholat Isya, bapak ibunya tahu tapi mendiamkan, maka si bapak ibunya ini pun kena getahnya karena faktor pendiaman ini. Maka jangan diam. Termasuk maaf buat kita-kita yang anak kita sudah wajib menutup aurat. Anak kita yang gadis sudah wajib menutup aurat. Ketika dia keluar rumah, ya entah di sekolahnya, entah di mana, kelihatan dah tuh betisnya, lehernya, rambutnya, yang dilihat oleh bukan 10-20 orang tiap hari. Besok dilihat lagi, besok dilihat lagi.
Mungkin kalau di total sudah ribuan orang. Ya sudah ribuan orang menatap atau melihat aurat anak kita. Tapi kita diam saja. Padahal bapaknya ikut ngaji, ibunya ikut ngaji juga, dan tahu apa hukumnya. Maka pendiaman ini, maka membuat orang tua pun juga kena getahnya. Kecuali kalau orang tua udah ngasih nasihat, udah ngajakin, udah ngasih tulisan, udah ngasih artikel, supaya si anaknya bisa menyadari hal itu, kewajibannya. Tapi si anak belum juga, maka yang seperti ini, orang tua sudah selesai di sisi Allah kewajibannya. Ya, karena fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Berilah peringatan, tugasmu adalah ngasih peringatan, namun kamu tidak berkuasa memaksa mereka. Baik, ini yang pertama. Yang kedua tadi, yang kita ikut kena dosanya, padahal bukan kita lakunya. Ya, nah ini tambahan dalil ya. Ini tambahan dalil saja dari poin pertama. Silakan dibaca Al-Anfal ayat 25 tuh yang paling atas. Wattaqu fitnah la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan peliharalah dirimu, jagalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja. Jadi enggak hanya menimpa si pelakunya, yang enggak zalim, yang enggak jadi pelakunya kena juga. 10 orang naik perahu, hanya satu yang ngebolongin, 9 orang diem aja, nggak mencegah. Begitu tenggelam, bukan satu orang, satu perahu yang tenggelam. Nah, itu seperti itu. Ya, Imam Ibnu Katsir memberikan komentar, yuhadziru ta'ala ibadah mu'minin fitnatan, ay ikhtibaran wa mihnah. Allah memberikan peringatan kepada orang beriman, jadi bukan kepada di luar orang beriman. Orang beriman yang dikasih peringatan, akan datangnya fitnah. Apa fitnah? Ai ikhtibaran wa mihnah, yaitu ujian, bala. Ya ummu biha al-musi wa ghairah, yang Allah akan bikin rata, ya umum, rata, al-musi, untuk si pelaku kesalahan itu, pelaku kejahatan itu, wa ghairah, dan orang lain kena juga. Wala yakhusu biha ahlal ma'asi wala man basyara dzamba, yang tidak dikhususkan untuk si pelaku maksiatnya dan si pelaku dosanya. Bal ya umuhuma, namun Allah bikin rata. Haitsu lam tudfa wa turfa, ketika gara-gara mereka diam, mereka tidak menghapuskan, mereka tidak mencegahnya. Jadi saham mereka ada di situ, yaitu pendiaman tersebut. Oke, kita masuk yang kedua. Nah ini, menjadi model atau contoh atau mengajarkan sebuah dosa. Ya, pagi-pagi kita nge-share yang baik-baik, nge-share hadis, nge-share ayat, nge-share apalah nasihat-nasihat. Gara-gara broadcast kita, banyak orang terinspirasi dan ingat. Lalu gara-gara itu, dia pun mengamalkan apa yang kita broadcast. Maka yang kayak begini, pahalanya terus, kita dapat terus tuh. Kebalikannya, kalau keburukan yang kita broadcast, sama, begitu juga. Ada orang bikin buku, bikin karya tulis atau artikel yang ternyata gara-gara itu menginspirasi orang untuk berbuat jahat. Ya, gara-gara ceramahnya dia atau tulisan dia membuat orang, mohon maaf, yang udah berjilbab jadi melepas jilbab. Maka yang seperti ini, ya dia pun juga jelas ada saham atas dosa tersebut. Sekarang kita lihat. Ya, sekarang kita lihat ayatnya surat An-Nahl ayat 25. Ya, di situ Allah berfirman, liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Ya, ucapan mereka menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuh-penuhnya pada hari kiamat. Jadi ucapan mereka sendiri membuat dampak dosanya buat mereka full. Wa min auzaril ladzina yudillunahum, dan mereka pun juga akan memikul dosa orang lain yang pernah mereka sesatkan. Jadi orang lain yang jadi rusak gara-gara kita, lalu mereka pun berdosa gitu, maka kita pun dapat dosanya. Bi ghairi ilmin, ya ala sa'ama yazirun. Nah, ini menunjukkan sekali lagi, orang yang punya peran pertama, inisiatif pertama keburukan, ya keburukan itu estafetanya terus manjang, walaupun kita udah meninggal. Ini kitanya udah meninggal nih, tapi keburukan itu tetap ada di muka bumi nih. Ya, diabadikan oleh orang, dicetak ulang, dan seterusnya, maka dia tetap mendapatkan akumulasi dosanya, kecuali kalau dia bertobat. Saya ulangi, kecuali kalau dia bertobat. Ya, kita lihat di situ ucapan Imam Mujahid. Mujahid ini ahli tafsir, dia muridnya Ibnu Abbas.
Ya, yahmiluna athqalahum. Mereka membebani diri mereka, membawa berat-berat dosa mereka sendiri. Dzunubahum wa dzunuba man ata'ahum, yaitu membawa dosa mereka dan dosa orang lain yang ngikutin mereka. Ya, wala yakhaffif amman ata'ahum minal adzabi syai'a. Dan siksa mereka itu nggak bakal ringan. Ya, sedikit pun nggak jadi ringan gara-gara mereka mendapatkan tambahan dari orang yang ngikutin mereka. Nah, yang paling sering terjadi kalau di kita itu ya mungkin ya sama aja sih, mau bapak-bapak, ibu-ibu juga sama ini. Kalau lagi di lampu merah kita paling depan, celingukan kanan kiri, nggak ada polisi. Biasanya ya bisa jadi yang depan itu terpancing buat ya menyerobot, ya udah dibablesin aja. Nah, gara-gara satu orang ke sana, yang belakang gimana biasanya? Yang belakang tuh terpancing, ikut-ikutan. Oh iya, nggak ada polisi nih. Akhirnya ikut-ikutan. Nah, ini yang pertama ini, ya maka dia pun kena akumulasi nilai salah yang dia lakukan. Ya, dia nggak boleh mengatakan, biarlah lampu merah kan hukum dunia, ya bukan hukum syariat. Ini masuk kategori atiullaha wa atiur rasul ulil amri. Ini ada peraturan negara yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, lampu merah, lampu kuning, dan seterusnya. Kita langgar dengan alasan itu bukan hukum Quran. Nah, ini berabeknya begitu. Ya, baik ya. Jadi ini hati-hati, perbuatan yang kita lakukan menjadi contoh keburukan orang lain, walaupun kita sudah tidak melakukan, tetap mendapatkan. Mohon maaf, seorang ayah menikahkan putrinya atau anak lakinya. Nah, supaya pernikahannya semarak, supaya rame, ya, dia pun nanggep apa misalnya orkes. Ya, kalau di kampung-kampung itu begitu. Atau kalau yang di agak-agak sedikit kotaan, organ tunggal lah begitu. Kalau di kampung-kampung masih orkes. Nah, penyanyinya perempuan. Pakai baju, pakai pakaian, busana ala kadarnya. Kemudian mereka pun meliuk-liukkan tubuhnya di depan laki-laki yang bukan mahram. Bukan 5 orang, bukan 10 orang, tapi puluhan bahkan ratusan orang. Maka siapakah yang paling besar dosanya? Yaitu yang punya acara. Karena dialah yang membuat penyanyi itu ada, dia yang bayar, dia yang nyewa sound system, ya. Kemudian ketika acara ini bubar, tetangga sebelah ikut-ikutan, terpancing. Tetangga sebelah ngerasa, gua RW, lu RT. Masa RT bisa nanggep dangdut semalam suntuk, RW nggak bisa? Nah, terpancing gara-gara itu. Maka yang pertama, selama dia belum bertobat, belum menyesali, maka dia tetap mendapatkan akumulasi dosanya, karena dia orang pertama yang melakukan hal tersebut, yang memancing orang lain untuk melakukan hal itu juga. Baik, jamaah sekalian, azanullah, ini contoh yang kedua, ya dosa orang lain, perilakunya dari orang lain, kita kena dosanya, ya dengan dua sebab tadi, yaitu pendiaman, atau kita menjadi inisiatornya pertama kali atas kesalahan tersebut. Kemudian kita masuk yang ketiga. Nah, oke, ini kita lewati, ini sama, ya. Yang ketiga, yaitu kesalahan kita dan kita sendiri yang kena. Ya, ini dalil-dalilnya ya. Ini sudah kita angkat tadi beberapa ayat, ala taziru waziratu wizra ukhra, yaitu bahwasanya seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Ya. Wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Dan manusia tidaklah akan mendapatkan poin tadi kecuali yang dia lakukan, yang dia usahakan sendiri. Kemudian dalam surat yang lain, kullu nafsin bima kasabat rahin. Oke, ini dua ayat ini sudah kita bahas tadi. Ya, inilah yang paling umum, yang paling normatif, kita yang melakukan, maka kita yang dapat. Mereka yang berbuat, maka mereka yang dapat juga. Nah, ini 3 jenis kesalahan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk beberapa contoh al-kabair, dosa-dosa besar yang banyak orang remehkan. Walaupun ini sudah sering diulang-ulang oleh guru-guru kita, di banyak kajian, di banyak tulisan, di banyak forum, di banyak khutbah Jumat, dan lain-lain kesempatan. Tapi tetap aja yang namanya kesyirikan, termasuk di Indonesia, itu masih banyak. Ketika salah satu ulama Mesir, namanya Syekh Mahmud Shaltut, dia datang ke Indonesia, dia kagum dengan keindahan alam Indonesia, hingga sampai dia katakan Indonesia itu nisful jannah, setengah surga, karena surga diceritakan tentang sungai, tentang taman yang rindang. Nah, itu yang dia lihat ketika dia diajak ke daerah puncak.
ya dia diajak ke daerah yang sejuk indah itu, beda dengan negerinya di Mesir yang barangkali agak sedikit gersang misalnya, ya, dan dia memuji dengan Indonesia itu nisful jannah. Namun beliau diajak, ini kesalahan kita juga, ya, kesalahan tuan rumah. Dia diajak ke acara yang di dalamnya mengandung kesyirikan. Apa itu? Yaitu acara lempar sesajen di laut. Dikira ini aktivitas apa istilahnya budaya saja gitu. Nah, akhirnya dia pun komen, dia ngasih komentar acara seperti ini. Ya, dia mengatakan, ya inna aktsarul musyrikin fi alami Islam hahuna. Sesungguhnya yang paling banyak ya nuansa kesyirikan di negeri-negeri Islam adalah di sini. Ya, ini di satu sisi nasihat buat kita, di sisi lain juga ya kita harus mengakui memang, apalagi di Indonesia dulunya pernah berdiri kerajaan Hindu terbesar ya. Tapi sisa-sisanya pun juga masih ada. Ya, coba mungkin ibu-ibu masih ada nggak yang masih punya keyakinan ya tangan gatel mau dapat duit, ya tangan gatel mau dapat duit, mata kedutan ini, perut mules ngantongin batu, cicak jatuh kena sial dan seterusnya. Ini kan kita anggap remeh ya, kita anggap biasalah gitu. Tapi ternyata yang seperti itu sebenarnya masuk kategori penodaan terhadap tauhid rububiyah, yaitu posisi Allah sebagai satu-satunya Rob, ya, yang mana Allah itu sebagai al-mudabbir, pengatur. Nah, ketika kita meyakini ya rezeki gara-gara hal-hal yang tadi, ya, atau yang lain ya gara-gara hal yang tadi, maka sama juga dia meyakini adanya selain Allah yang ngatur hidup dia. Baik, Imam Az-Zahabi rahimahullah dia berkata dalam Al-Kabair halaman pertama, fa'akbarul kabair al-syirku billah ta'ala wa huwa naw'an. Ya, di antara dosa besar yang paling besar adalah menyekutukan Allah. Nah, ini ada dua model. Ahaduhuma, yang pertama, ayaja'ala lillahi, ini ada orang masuk, mohon maaf, bentar. Ya, menjadikan Allah selain Allah, ya, ini dan wa ya'budu ghairahu min hajar, au syajar, au syams, au qamar, au nabi, au syekh, au najm, au malak, au ghair dzalik. Ya, yang pertama menjadikan selain Allah ya sebagai tandingan selain Allah. Lalu dia pun menyembahnya, dia mengaguminya, dia mengibadahinya. Ya, baik berupa batu. Kalau zaman sekarang saya lihat udah di Indonesia itu orang Islamnya udah ngerti. Ya, kecuali yang memang mohon maaf yang sisa-sisa ada kejawen segala macam ya. Tapi satu hal yang hati-hati, banyak orang sekarang memberhalakan bukan hanya berhala batu kayu itu bukan, tapi memberhalakan kecantikannya buat yang merasa cantik. Memberhalakan kepinterannya buat yang merasa pinter. Memberhalakan kekayaannya buat yang merasa kaya. Memberhalakan jabatannya dan kegilaan yang lainnya. Jadi zaman sekarang itu berhala abad modern itu nggak selalu bermakna sebagaimana yang disebut oleh kitab-kitab klasik. Ini kan kitab zaman dulu, tentu mereka berbicara sesuai zamannya. Yang ketika mereka katakan syirik, tandingan selain Allah ya begini. Yang nyembah batu, nyembah pohon, nyembah matahari, nyembah bulan, nyembah nabi, nyembah syekh. Syekh itu kalau zaman sekarang kayak kiai, guru. Ya, au najm menyembah bintang, au malak menyembah malaikat, au ghairi dzalik atau yang lainnya. Nah, kalau zaman sekarang ya ditambahin lagi ada yang menyembah kekayaan, menyembah jabatan begitu. Wa hadza huwa syirk al-akbar. Inilah syirik akbar. Apa syirik akbar? Syirik besar yang membuat pelakunya ya keluar min dairatil Islam, keluar dari area yang bernama Islam. Alladzi dzakarahu Allah azza wa jalla, yang telah Allah sindir dalam firman-Nya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Allah enggak akan mengampuni dosa syirik, tapi untuk dosa selain syirik masih Allah ampuni bagi yang Dia kehendaki. Taib ya, ini kesyirikan. Nah, kalau syirik kecil dulu waktu kita taklim di tempatnya Bu Nadia ya, di kafenya Bu Nadia itu, kita sempat ngebahas tema tentang penghapus amal soleh. Ya tahun 2019-an kayaknya atau tahun 2018, saya agak lupa tuh tahun berapa. Ya,
salah satu penghapus amal soleh adalah kesyirikan. Ada syirik akbar, ini penghapus semuanya, karena dia telah keluar dari Islam. Ada syirik asghar, syirik kecil, ini hanya menghapuskan, tidak semua, yang dia hapuskan adalah amal yang mengandung syirik kecilnya saja. Ria, syirik kecil. Ya, dia sedekah, ria. Maka yang terhapus ya sedekah yang mengandung ria saja. Untuk sedekah lain yang ikhlas, untuk sholat yang ikhlas, nggak kena. Ya, baik. Ya, bersumpah selain dengan nama Allah, itu pun juga syirik, syirik asghar. Ya, dia bukan demi Allah, tapi demi yang lainnya. Ya, dan seterusnya. Tapi ini yang pertama. Yang kedua, ya, durhaka kepada kedua orang tua. Kira-kira 2 atau 3 bulan lalu kita dikejutkan oleh seorang anak yang melaporkan ibunya ke kepolisian, lalu polisi pun menolak laporan tersebut. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ya kasusnya. Saya pikir anak tersebut remaja gitu, anak muda, ternyata udah dewasa juga. Usianya udah 40-an ya. Tapi jemaah sekalian, ini salah satu hati-hati dosa besar yang paling besar, dan hal ini sering digandingkan dengan syirik. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita, orang tua dengan sebab kauniyah yang membuat kita ada. Itu masalahnya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidaini ihsana. Itu digabungkan. Ya, sembahlah Allah dan jangan syirik, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Itu digandengkan. Maka dosa syirik dengan dosa durhaka kepada orang tua, ya seringkali oleh para ulama itu digandengkan, karena memang yang satu ya karena Allah yang membuat kita ada, kemudian yang kedua orang tua lah yang membuat kita ada dalam artian sebab-sebab rasionalnya pernikahan mereka. Baik, kita lihat Rasul mengatakan, inna akbarul kabair uququl walidain. Sesungguhnya di antara dosa besar yang paling besar adalah durhaka kepada kedua orang tua. Oke, ini dari Rasul. Sekarang kita lihat dari Ibnu Umar. Mohon maaf, itu belum saya terjemahin ya. Ya, itu artinya buka ul walidain minal uquq wal kabair. Artinya membuat orang tua menangis termasuk kategori durhaka dan dosa besar. Ya, seorang anak bikin nangis orang tua masuk kategori dosa besar dan durhaka. Nangis yang bagaimana? Yang jelas bukan nangis karena terharu dan bangga, tapi nangis karena kecewa, marah, kesal dengan anaknya misalnya. Atau bukan nangis karena dia ikut sedih kondisi ekonomi anaknya. Bukan itu. Ya, itu nangis yang alami. Orang tua ikut sedih ketika anaknya dalam kondisi susah. Tapi nangis yang disebabkan karena kekesalan, kemarahan orang tua. Munculnya ketidakredoan orang tua atas perilaku perbuatan anaknya. Itulah kenapa di dalam sirah Manaqib Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib nggak pernah mau makan bareng dengan ibunya. Kalau kita kan makan bareng dengan ibu, dengan bapak biasa. Ya. Nah, Ali bin Abi Thalib nggak mau makan bareng. Ketika ditanya, kenapa nggak mau makan bareng? Jawaban dia sederhana dan di luar dugaan. Karena khawatir kalau dia makan bareng dengan ibunya, dia mengambil makanan yang saat itu sedang dilirik oleh ibunya. Yang sedang dilihat, yang diinginkan oleh ibunya. Tapi makanan itu keburu diambil oleh Ali. Maka kata Ali, aku khawatir gara-gara itu, di sisi Allah, aku tercatat sebagai anak durhaka. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita gimana sama orang tua kita? Masih ingat gak dulu waktu zaman kita kecil sama orang tua? Ya, makanan, lauk atau apa yang ternyata buat bapak kita habisin juga. Ya, sampai ibu kita kaget, ini kok ayam habis, ini kan buat bapak, kok habis juga. Ya, kita cengar-cengir, ketawa, kita yang makan. Apa alasan kita? Orang tua ngalah sama anak. Ya, orang tua ngalah sama anak. Tuh, kalau anak sekarang begitu. Tapi Ali bin Abi Thalib, saya khawatir gara-gara saya makan sesuatu yang sedang dilihat oleh ibu saya, di sisi Allah saya dicatat sebagai anak durhaka. Tapi ini durhaka kepada kedua orang tua, salah satu dosa besar yang banyak orang remehkan. Ya, kemudian kita lanjut yang ketiga. Ya, yang ketiga. Mohon maaf, saya cek jam dulu. Oke. Yang ketiga, sumpah palsu atau kesaksian palsu. Bersumpah tapi bohong. Bersumpah untuk menutupi kebohongannya. Wah, ini mohon maaf ya, ini paling sering dialami oleh para pedagang. Tentu pedagang yang punya akhlak ya.
untuk menutupi barang buruknya, dagangan yang buruk, supaya pembeli akhirnya jadi, dia rela bersumpah-sumpah. Jual mobil, PR-nya banyak, nggak disebut. Pak, ini ada PR nggak? Oh, ini pokoknya tinggal pakai aja. Ya, tinggal pakai katanya. Ya, ditutupi keburukannya atau PR-PR si mobil tersebut. Ditambah lagi dia pakai sumpah, demi Allah Pak, ini mobil habis saya servis. Kalau ibu-ibu di pasar jual beli apa misal buah-buahan, bang nih mangga kok udah keriput. Oh itu baru Bu, loh kok baru keriput? Demi Allah Bu, baru. Pakai sumpah demi Allah untuk menutupi kebohongannya. Karena udah sumpah, si pembeli akhirnya ngalah. Udah sumpah, ya udah kita percaya. Ini ya dosa besar. Baik, kita lihat hadisnya. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Mau nggak kalian aku kabarkan ke kalian tentang dosa yang paling besar. Qala Rasul mengatakan qauluz zur, yaitu ya ucapan palsu, perkataan palsu, kesaksian palsu. Au qala, atau Rasul mengatakan syahadatuz zur, kesaksian palsu. Qala Syu'bah, Syu'bah mengatakan akbaru zanni annahu qala, ya aku memperkirakan yang dimaksud dosa besar dalam ucapan Nabi ini adalah syahadatuz zur, kesaksian palsu. Nah, Bapak Ibu sekalian, khususnya Bapak-bapak ya, mohon maaf, pernah nggak Bapak-bapak ketika sholat jenazah, habis Jumatan misalnya nih, habis Jumatan totalnya ada keranda, ada kurung batang gitu kan, oh ternyata ada orang yang meninggal, pengen sholat jenazah ba'da sholat Jumat. Nah biasanya kita nggak mau juga kehilangan momen itu, tuh fardu kifayah. Ya kita berpikir supaya dapat pahala lah gitu. Nah biasanya setelah sholat, itu imam nanya ke kita, atau ngobrol, atau bicara. Apa kata dia? Ada yang ingat? Apa kata dia? Dia mengatakan, syahidna annahu min ahlil khair. Ya, kami menjadi saksi bahwa dia orang baik, ahlul khair. Apa jawaban jamaah saat itu? Ya, jamaah menjawab khair, khair, ya baik, orang baik, orang baik. Jamaah mengatakan dia orang baik. Padahal kenal juga belum. Karena kita musafir. Atau lagi numpang lewat sholat Jumat di situ. Kita nampaknya biasa, remeh kan. Padahal itu hati-hati, jatuhnya bisa kesaksian palsu. Walaupun kita diajarkan berbaik sangka. Kita berbaik sangka dengan mayit itu. Semoga dia muslim yang baik memang. Maka kita pun mengucapkan ahlul khair. Tahu-taunya yang bikin kita terpukul adalah begitu kita pulang, ya sambil pakai sendal, pakai sepatu, kita tanya ke orang, Pak, itu siapa yang meninggal? Iya Pak, orang sini. Kenapa meninggalnya? Lagi mabuk meninggal. Nah, lagi mabuk meninggal ahlul khair, kan kita malu sendiri. Udah jawab ahlul khair, tentunya mabuk meninggal. Nah, walaupun disitulah letak kita mesti berbaik sangka, oh mungkin mudah-mudahan begitu meninggalnya sempat syahadat, ya sempat dia memperbaharui keimanannya gitu. Tapi itu kan baik sangka. Tapi tetap kita hati-hati karena khawatir terjatuh ya syahadatuz zur. Nah, satu hal lagi yang juga sering terjadi, ini terjadi pada bintang iklan. Mengiklankan obat sebegitu tokcer dan hebatnya, langsung sembuh, padahal dia sendiri belum pernah mengendorse sesuatu yang dia sendiri belum pernah. Lagi-lagi nampaknya ini sederhana, remeh. Ya sesuai judulnya materi kita, dosa besar sering diremehkan. Ya, ternyata ini khawatir jatuhnya kesaksian palsu. Ya, minum obat ini, minum pagi, siang udah beres. Padahal dia sendiri nggak pernah nyobain sekalipun. Nah, sekali lagi ini kita hati-hati, ya karena yang seperti ini nggak akan lepas semuanya dari catatan malaikat kanan kiri kita, bahwa kita pernah syahadatuz zur atau qauluz zur, sumpah palsu atau kesaksian palsu. Baik, kita masuk yang keempat, membunuh manusia tanpa hak. Ya, 2 atau 3 pekan ini kita dikagetkan dengan 2 kasus pembunuhan yang serem-serem. Yang pertama, pelakunya seorang anak yang membunuh ibunya sampai 150-an tusuk. Ya, dan si anak itu perempuan masih usia 19 tahun. Ya mungkin Bapak Ibu baca beritanya kan. Kemudian yang kedua, kasus mutilasi di mana? Kalibata ya, di Kalibata City. Ya, pelakunya anak UI begitu, mantan ya, lulusan ya, MIPA UI dan seterusnya.
dipotong-potong. Kayaknya enak banget nyawa orang. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedih, ya lebih sedih dengan seorang Muslim yang wafat dibanding robohnya Ka'bah. Nabi pernah marah gara-gara seorang laki-laki kepalanya berdarah, kemudian dia mandi wajib lalu meninggal gara-gara dia mandi wajib itu gara-gara ya jawaban dari para sahabat Nabi, kamu nggak boleh pakai cara yang lain, harus mandi wajib aja untuk keluar dari kondisi junubnya. Nah, karena yang ngasih saran adalah para sahabat, si pemuda ini pun ya nurut. Dia mandi, yang terjadi pendarahan, lalu meninggal. Marah luar biasa Rasulullah. Nyawa Muslim hilang gara-gara keteledoran dan salah fatwa. Ya, Nabi mengatakan, qataluhu qatalahumullah. Kalian telah membunuhnya. Ya. Semoga Allah memerangi kalian. Itu sampai kayak gitu Rasulullah. Karena ada nyawa seorang Muslim hilang gara-gara keteledoran dan sembarang menjawab. Lalu kata Rasul, Allah sa'alu idalam ya'lamu. Kenapa sih nggak nanya dulu? Kalau emang nggak tahu, tanya dulu. Inna syifal ayyi as-su'al. Sesungguhnya obat dari ketidaktahuan itu bertanya. Inna makana yakfihi ayyatayammama. Cukuplah bagi dia, si laki-laki tadi, tayamum saja, nggak usah pakai mandi. Mandi itu kalau kondisi normal, sehat walafiat. Kalau kondisi sakit, berbahaya, tayamum. Inilah kondisi kita sekarang pandemi kayak begini. Ya, yang kita gunakan fikih-fikih, jangan fikih yang normal, fikih yang dalam kondisi rukhsah. Ini para orang-orang yang perfeksionis, yang kamaliyat, itu memikirnya ya seluruhnya harus yang ideal dan normal dulu. Mereka lupa, fikih ada rukhsah. Baik, sekarang kita lihat ayatnya. Ya, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannamu khalidan fiha. Ya siapa yang membunuh secara sengaja orang beriman, secara sengaja, bukan nggak sengaja, tapi secara sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam dan dia kekal abadi. Ya para mufasir mengatakan maksud dari khalidan fiha kekal abadi adalah kalau dia mengatakan pembunuhan itu halal, membunuh orang itu halal, maka yang kayak gini jelas dia telah keluar dari Islam karena dia telah mengubah hukum Allah yang haram jadi halal. Menyerobot otoritas Allah dalam masalah hukum syariat ya yang tadinya haram menjadi halal. Beda kasus kalau membunuh karena semata-mata emosi walaupun dia masih mengakui membunuh itu haram. Anda tahu membunuh itu haram? Tahu, Pak. Masih mengakui itu haram? Masih mengakui, Pak. Tapi kenapa Anda membunuhnya? Ya saya lagi emosi. Nah, yang kayak begini kita nggak boleh mengatakan dia kekal abadi. Dia masih muslim karena dia masih mengakui itu perbuatan haram. Apalagi kalau dia sempat bertobat, menyesali perbuatan itu. Insya Allah Allah akan ampuni. Namun tetap, ya hal-hal yang sifatnya jinai harus dia lewati dan dia lalui hukum Islamnya itu. Baik. Kemudian, ya kita lanjut di Bukhari nomor 48. Ya sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Ini sudah kita bahas hadisnya tadi. Mencaci maki seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kufur. Kufur di sini bukan murtad. Ya perlu saya tegaskan, kufur dalam hadis ini bukan murtad atau kafir, bukan. Kata Imam Ibnu Hajar, kufur di sini artinya adalah kufur nikmat ukhuwah Islamiyah. Dia telah kufur nikmat terhadap nikmat persaudaraan Islam. Karena hanya orang kafir yang pantas membunuh seorang muslim. Kok ini muslim membunuh muslim? Tega banget. Itu namanya kufur nikmat terhadap ukhuwah. Ya, kecuali golongan khawarij yang mengatakan kufur dalam hadis ini adalah murtad. Ya, sementara ahlu sunnah wal jamaah mengatakan makna kufur dalam hadis ini bukannya murtad, tapi dia kufur nikmat terhadap ukhuwah Islamiyah. Kalau dia masih mengakui keharaman membunuh. Tapi kalau dia mengubah hukum membunuh menjadi halal, ya tanpa hak, tanpa alasan, dia katakan halal, maka dia telah keluar dari Islam. Nah, tanpa hak itu maksudnya apa sih? Yang hak itu yang gimana? Membunuh dengan hak itu seperti dalam peperangan. Karena orang berperang hanya dua kemungkinan, membunuh atau dibunuh. Membela diri dia. Yang kedua, membunuh karena tugas negara. Seperti eksekutor algojo dalam hukuman mati. Ya, di Indonesia ada algojonya, di negara lain juga ada. Maka saat itu mereka tidak dikatakan membunuh dengan tanpa hak, karena mereka tugas negara. Sebagaimana yang terjadi juga di negeri-negeri muslim.
Baik, ini yang keempat. Kita nggak bahas semua ya, kita bahas segini aja. 7 aja. Ya dari puluhan al-kabair yang yang dicatat oleh Imam Az-Zahabi, kita bahas nggak semua. Yang kelima, bunuh diri. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kamu membunuh dirimu sendiri karena Allah Maha welas kasih kepada kalian. Wa may yaf'al dzalik, tapi kalau kalian melakukan hal itu udwana wa zulma, karena kalian telah melakukan dengan cara zolim, udwanan, pelanggaran dan jahat, fasawfa nuslihi naro, maka kalian akan dimasukkan ke dalam neraka. Wa kana dzalika 'alallahi yasira, itu gampang bagi Allah. Nah, apakah ini sama dengan membunuh tadi yang poin keempat? Tergantung. Kalau dia juga berpendapat membunuh diri itu halal, maka hati-hati, ya khawatir dia kategori seperti yang sebelumnya, dia telah menghalalkan yang Allah haramkan. Tapi kalau membunuh diri itu bukan halal bagi dia, tetap haram, tapi karena faktor putus asa, dia pun melakukan hal itu, maka kita tidak boleh mengatakan dia kekal abadi. Bagi seorang muslim, selama ada tauhid walaupun sebesar atom, nggak boleh kita katakan dia kekal abadi di neraka, sebesar apapun dosanya. Kan mohon maaf, untuk non-muslim aja, ya diingat-ingat, untuk non-muslim, selama dia masih hidup, ingat masih hidup, kita nggak boleh mengatakan dia ahli neraka. Kenapa? Karena kita nggak tahu di akhir hayatnya jangan-jangan masuk Islam. Ya, seseorang disebut ahli neraka itu kalau dari A sampai Z kehidupannya udah selesai semua. Udah ketahuan kayak apa wafatnya. Tapi kalau dia masih hidup, langsung kita vonis ini ahli neraka. Ini nggak boleh, karena kita nggak tahu. Jangan-jangan di akhir hayatnya, seperti yang Nabi sebutkan, man kana fi akhiri kalamuhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa di antara manusia yang di akhir hayatnya, dia sempat mengucapkan la ilaha illallah, maka dia surga. Orang-orang yang tadi kita bilang ahli neraka, non-muslim, totonya dia di akhir hayatnya masuk Islam. Maka kita nggak boleh tuh. Namun kalau mereka sudah wafat, dalam keadaan tetap di atas agama, bukan Islam, nah, yang seperti itu nggak ada masalah kita katakan mereka ya ahlun nar dan semisalnya. Tapi bunuh diri. Nah, tambahan informasi untuk orang yang bunuh diri, Rasulullah alaihi salatu wasalam ada 3 kelompok manusia, kata Imam Ibnu Qayyim, di mana Rasulullah tidak menyolatkan jenazah mereka. Pertama, orang munafik. Tapi orang munafik kan zaman sekarang kita nggak bisa mendeteksi, walaupun kita bisa melihat gejala. Tapi kita juga nggak boleh memastikan, bang, tadi kok sholat jenazah abang nggak ngikutin, nggak ikut sholat. Alah, dia munafik loh. Dari mana bang? Abang tahu dia munafik? Ya, perasaan si munafik, ketahuan dari mukanya. Nah, ini nggak boleh. Rasulullah punya, ya dia mendapatkan wahyu. Huzaifah bin Yaman, sahabat Nabi yang mendapatkan rahasia dari Nabi siapa aja yang munafik. Zaman dulu, zaman wahyu boleh. Nah, zaman sekarang terputus sudah wahyu. Menyebut orang langsung munafik, ya hati-hati. Karena khawatir kalau nggak terbukti, maka tuduhan itu kembali kepada kita. Maka poin yang pertama, tidak menyolatkan orang munafik di zaman kita akan sulit mendeteksinya. Ya, zaman Rasul, ya Rasulullah tahu dan mendapatkan informasi dari Allah Subhanahu wa taala siapa yang munafik. Maka ketika ada orang munafik wafat mau disolatkan, turun ayat yang melarangnya. Nabi pun tidak jadi. Yang kedua, orang yang wafatnya bunuh diri, Nabi pun nggak menyolatkan. Tapi Nabi memberikan kesempatan para sahabat bagi yang pengen menyolatkan silahkan. Ini tanda menyolatkan orang meninggal gara-gara bunuh diri nggak terlarang. Cuman Rasulullah tidak menyolatkan, artinya tidak ada syafaat bagi Rasul buat orang itu. Yang ketiga, yaitu orang yang wafat masih punya hutang, dan hutang itu nggak ada itikat baik pengen dibayar. Ada orang ngutangnya rajin, bayarnya enggak. Hobi ngutang, tapi nggak ada niat baik pengen ngebayar. Artinya ini namanya mencuri tapi resmi. Karena orang ngutang kan ada hitam di atas putih, tapi nggak mau pernah mau bayar, namanya mencuri tapi resmi. Ya Rasul mengatakan, ya man adda dainan, ya walam yanwi, siapa yang punya utang, walam yanwi, dan dia tidak berniat ayyuaddi ala sahibi, untuk membayar utang itu kepada sahabatnya itu, ya fahuwa sarikun, maka dia pencuri. Begitu kata Rasul dalam hadis Imam Al-Bazzar. Orang yang punya utang tapi nggak ada itikat baik pengen bayar, dia mencuri. Nah yang kayak gini Nabi pun nggak mau menyolatkan, tapi Nabi memberikan kesempatan kepada yang lain, silahkan.
Artinya ini juga nggak dilarang buat nyolatin karena Rasul memberikan kesempatan kepada para sahabat, silakan kalian sholatkan. Sekali lagi, itu utang yang memang dia tidak ada niat baik pengen bayar. Tapi yang punya niat baik pengen bayar, ternyata Allah berkehendak lain, dia wafat duluan sebelum lunas, orang ini nggak termasuk pembahasan kita, nggak termasuk. Ya, justru dalam hadis At-Tabrani, orang ini akan Allah tuntaskan di akhirat nanti, nggak ada tanggungan lagi. Ya, karena dia sudah ada niat baik. Baik, yang keenam, mabuk, judi, ngundi nasib, sesajen, ini digabungkan dalam satu ayat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, innamal khamru, minuman keras, wal maisir, judi, wal ansab. Ansab, ya, dulu itu ansab itu kepala hewan, ditaruh di sebuah tempat di bebatuan yang biasa dipakai buat sesembahan. Kalau sekarang istilah kita tumbal atau sesajian. Wal azlam, mengundi nasib. Contohnya kalau zaman dulu itu ada panah, 2. Yang satu tertulis if'al, lakukanlah. Panah yang satu tertulis la taf'al, jangan lakukan. Orang dulu itu kalau lagi pengen melakukan sesuatu, jadi atau enggak, itu bukan ditentukan oleh analisa-analisa yang rasional, tapi apa yang berhasil mereka ambil dari 2 panah itu. Panah itu ditaruh di sebuah kotak, mereka nggak ngelihat, merem, diambil panahnya, apa yang keambil? Kalau yang terambil adalah if'al, lakukan, jadi mereka berangkat. Kalau pengen nikahin anak, jadi nikahin anak. Tapi kalau yang keambil adalah la taf'al, jangan lakukan, nggak jadi dia berangkat. Nah, ini al-azlam yang terjadi di zaman jahiliyah. Nah, ini sudah terlarang. Ya, rijsun min amali syaitan, ini semuanya rijs, kotor. Min amali syaitan, perbuatan setan. Fajtanibuh, jauhilah la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Ya, ini pun sekali lagi masih ada dan masih semakin banyak malah. Orang minuman keras itu di beberapa tempat di daerah khususnya, itu mereka terang-terangan. Bahkan saya pernah lihat yang jual justru berjilbab. Gitu. Minuman keras ditaruh, udah kayak minuman bersoda yang biasa itu, tapi mereka jual dalam keadaan ya tadi berjilbab segala macam. Yang terakhir yang ketujuh, ya riba, ya Allah berfirman, wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang yang kembali mau ngambil riba padahal dia tahu itu riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka dan mereka kekal abadi di dalamnya. Ya kecuali kalau mereka nggak ngerti, nggak paham kalau itu riba. Ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, ini tentang kumpulan dosa-dosa besar yang banyak orang remehin. Ya sekian banyak ini, ya mungkin di antara kita pernah barangkali kena juga. Semoga itu terjadi di masa-masa lalu, di saat keislaman kita baru nyampe di KTP, belum nyampe di hati dan pikiran dan perbuatan kita. Baik, kita masih ada waktu beberapa menit lagi, mohon maaf. Saya ada taklim lagi jam 9 masalahnya. Ya, tinggal 4 menit, mohon maaf. Ya silakan jika ada yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Moderator. Itu suaranya nggak ada, Pak Tony? Belum dia. Ya, ya oke. Ya. Untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan raise hand. Ya, jadi nanti yang sudah raise hand lebih dulu, silakan bertanya lebih dulu, bisa di-unmute nanti waktu bertanya. Oh ya, sebelumnya Ustadz, mohon maaf nanti kalau sebelum mengakhiri bisa kita foto bersama dulu. Oke, baik teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Belum ada. Kalau saya bertanya boleh Ustadz? Iya. Ya Ustadz tadi yang dosa jariah ya, gara-gara dia menginisiasi atau memberikan contoh yang nggak benar kemudian diikuti oleh orang banyak. Itu kalau misalnya dia waktu memberikan contoh atau melakukan inisiasi itu dia belum tahu hukum syariatnya, itu gimana Ustaz? Ya kalau dia belum tahu, itu sebenarnya sama seperti ayat la tu'akhidna inasina o akhtana. Ya Allah jangan hukum kami ketika kami melakukan kesalahan yang kami tidak ada unsur kesengajaan atau kami ya lupa. Dia ada unsur di situ sama karena kejahilan dia. Istilah para ulama udzur bil jahl. Ya udzur pemakluman, pemaafan karena dia jahil, dia belum paham. Okay. Ya, oleh karena itu dulu ada seorang sahabat Nabi yang mabuk.
oleh Rasulullah itu bukan dimarahin atau apa, enggak. Malah dilindungi ketika dipukulin rame-rame sama sahabat Nabi yang lain. Rasul bilang biarin aja, kayak masih cinta kepada Allah dan Rasulnya. Saat itu dia mungkin belum paham hukumnya. Jadi kalau belum paham, nggak tahu, ya masih jahil saat itu kita, ya insya Allah Allah memaafkan. Ya, Allah miswak. Oke, baik. Syukran Ustaz. Ya. Ada pertanyaan Ustaz, misalnya masih bekerja di bank, tapi kondisi sulit untuk berhenti karena ada anak, ada cicilan yang masih harus dibayar. Sementara mencari pekerjaan di zaman sekarang sangat sulit, apalagi untuk yang sudah usia. Bagaimana Ustaz? Ya, hal ini pernah ditanyakan ke Imam Ibnu Taimiyah. Tapi konteksnya saat itu tentu bukan bank, zaman itu belum ada. Yaitu ketika dia ditanya tentang seorang wanita yang penghasilannya dari pelacuran. Ya. Lalu dia bertobat. Dan dia punya simpenan duit yang berasal dulu dari pelacuran tersebut. Nah, saat yang bersamaan dia pun nggak punya kerjaan baru, tapi dia juga nggak melanjutkan pekerjaan itu. Nah, yang dia tanyakan, ini uang hasil pelacurannya itu gimana? Boleh nggak dia tetap make? Ya, ditambah lagi dia juga nggak ada suami. Nah, Ibnu Taimiyah mengatakan selama belum ada alternatif, ya, kecuali itu saja memang, sementara kebutuhan hidup dan nyawanya terancam kalau dia tidak menggunakan hal itu, maka selama itu dia dibolehkan memanfaatkannya. Ya, sejauh yang dia butuhkan saja. Namun saat yang bersamaan, dia harus punya tekad, nggak boleh diem juga, dia harus punya tekad, keinginan kuat untuk keluar dari kondisi itu. Ya, untuk keluar dari kondisi itu sebisa mungkin. Namun di saat dia belum mampu, dia harus ada perasaan di hatinya benci terhadap kondisi itu. Ya, karena dia baru tahu bahwa hal ini ternyata keliru dan salah. Ya, kayak begitu. Jadi untuk kondisi seperti itu, kalau belum ada alternatif, maka ini dikategorikan sebagai kondisi yang memang tidak ada pilihan, ad-darurat tubihul mahdzurat. Sehingga para ulama seperti Ibnu Taimiyah atau ulama kontemporer, Syekh Mahmud Syaltut mengatakan juga ini masuk kategori yang dia tidak bisa menghindar. Tapi sekali lagi kalau ada alternatif, entah alternatif dari mana gitu, entah dari warisan atau apa, ya dia hendaknya cepat-cepat beranjak dari tempat lamanya itu. Kalau misalnya, ya. Ya, syukran Ustaz. Mungkin itu pertanyaan terakhir Ustaz ya. Oh ya.